I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Silindia Sari dan teman saya Afifah Matullah Zahra. Di dalam video ini kami akan memaparkan tentang materi dalam makalah kami yang berjudul Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, Arsitektur dan Kelembagaan Ulama. Baiklah, yang pertama saya akan memberitahu kalian apa sih pengertian dari arsitektur. Dikutip dari laman Wikipedia, arsitektur atau ilmu bangunan adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengimajinasikan diri dan ilmu mereka dalam merancang. Nah, arsitektur juga merujuk pada hasil proses perancangan tersebut. Kalau kita bicara tentang arsitektur Islam, berarti adalah perpaduan dari arsitektur atau ilmu bangunan dengan agama Islam. Banyak sekali pendapat mengenai pengertian dari arsitektur Islam. Di dalam makalah kami ini ada dua pendapat yang menyatakan tentang pengertian dari arsitektur Islam. Yang pertama itu adalah menurut Rasdi tahun 2003, arsitektur Islam berprinsip pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi dan menjadikan arsitektur Islam sebagai integral dan Islam, yaitu way of life. Dan yang kedua adalah menurut Uta Berta tahun 2003, arsitektur Islam adalah seni bangunan yang bersifat universal. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, jadi saya bisa simpulkan bahwa arsitektur Islam itu adalah seni bangunan yang berpatok pada Al-Quran dan hadis. Bisa dikatakan bahwa arsitektur Islam itu adalah perancangan atau pembuatan bangunan yang dipengaruhi oleh agama Islam. Nah, yang kedua adalah sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebenarnya ya, perkembangan arsitektur Islam itu dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-15. Nah, perkembangan arsitektur Islam ini meliputi banyak sekali wilayah. Ya, wilayah perkembangannya itu sangat luas, mulai dari Eropa, Afrika, hingga Asia Tenggara. Karena wilayah perkembangannya itu sangat luas, hal ini juga mempengaruhi dari arsitektur Islam yang ada. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap daerah itu memiliki perbedaan dalam arsitektur Islamnya ya. Hal ini disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat dan juga disesuaikan dengan keadaan geografis yang ada di sana. Perkembangan arsitektur Islam itu sangat luas, meliputi bangunan tempat tinggal, bangunan keagamaan, seperti ada istana, benteng, masjid, kuburan, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan arsitektur Islam itu pertama kali itu ditandai dengan dibangunnya Masjid Jauta di Arab Saudi. Nah, dan ada 3 orang tokoh yang mempelopori perkembangan arsitektur Islam. Yaitu adalah Khalifah Rasyidun, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Yang pertama itu Khalifah Rasyidun ya. Dia ini memerintah pada tahun 632 sampai 661. Beliau ini adalah pemimpin Islam pertama yang mulai mempopulerkan arsitektur Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umayyah pada tahun 661 sampai 750. Nah, arsitektur Islam itu pada masa Khalifah Umayyah ini memiliki perpaduan antara gaya barat dengan gaya timur. Yang paling populer itu adalah kombinasi arsitektur Bizaitum dan arsitektur Sasanid. Nah, arsitektur Umayyah ini banyak memainkan cat dinding, mozaik, relief,
ya, termasuk ditambahkannya mihrab di dalam masjid yang seolah-olah relief. Ya, yang bahkan sampai saat ini itu dijadikan sebagai standar desain masjid dunia. Dan yang terakhir adalah Khalifah Abbasiyah, berkuasa dari tahun 750 sampai 1513. Nah, pengaruh arsitektur Sasanid dan arsitektur khas ala Asia Tengah kental sekali pada zaman Khalifah Abbasiyah. Nah, masjid-masjid pun diperluas, dilengkapi dengan courtyard, ya. Beberapa arsitektur peninggalan Khalifah Abbasiyah antara lain Masjid Mansur di Baghdad, Masjid Samara di Irak, dan Masjid Balkh di Afghanistan. Selain berkembang di bagian Timur Tengah, arsitektur Islam ini juga mulai masuk di Afrika ya. Ditanda dengan dibangunnya Masjid Agung Cordoba, yang dimana masjid ini nih dipengaruhi oleh arsitektur Moorish. Kekhasan dari arsitektur Moorish itu terletak pada dari penggunaan pola-pola geometris yang tegas. Nah, pengaruh arsitektur ini juga menyebar luas sampai Spanyol dengan dibangunnya istana, benteng Alhambra yang masih bergaya Moorish. Warna-warna yang digunakan juga sering menggunakan warna emas, merah, dan juga biru. Dan juga menggunakan ornamen yang berbentuk daun. Nah, arsitektur Islam ini kemudian ya masuk ke dalam atau ke wilayah Asia Tenggara. Nah, tapi di wilayah Asia Tenggara ya, arsitektur Islam itu dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Hal ini disebabkan antara kedekatan antara Khalifah Islam dengan Kekaisaran Persia pada abad ke-7. Bahkan bisa dikatakan bahwa desain arsitektur Islam merupakan perkembangan dari arsitektur Persia. Ciri khasnya itu adalah bangunan itu ditopang dengan pilar-pilar, menggunakan batu bata dan taman luas di sekeliling masjid. Itu adalah salah satu ciri-ciri pengaruh dari arsitektur Persia terhadap perkembangan dari arsitektur Islam. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari arsitektur Islam. Di sini ada beberapa ciri-ciri arsitektur Islam. Yang pertama tuh arsitekturnya memiliki ornamen yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsitektur Islam ya, bangunan-bangunan yang seperti masjid itu pasti menggunakan ornamen ya yang selalu akan membuat kita ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arsitektur tidak mengandung ornamen yang bergambar makhluk hidup utuh. Interior arsitektur ditata untuk menjaga perilaku dan akhlak yang baik. Arsitektur biasanya dihiasi warna-warna alami yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembangunan arsitektur bukan bertujuan untuk ria atau sombong. Toilet tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Keberadaan arsitektur bangunan tidak berdampak negatif pada orang lain, dan pendirian arsitektur tidak merusak alam. Jadi, bisa dikatakan bahwa arsitektur Islam itu mulai dari pembuatannya saja sudah sangat memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, ya. Jangan sampai ya pembangunan tadi bisa merusak alam ataupun mengganggu orang-orang di sekitarnya. C. Pengaruh perkembangan arsitektur Islam di Indonesia. Nih. Jadi, pengaruh perkembangan arsitektur Islam itu juga sampai ke Indonesia. Ya, iyalah. Indonesia sebagai negara dengan penghuni ataupun penganut agama Islam terbanyak di dunia, ya. Tidak mungkin kan kita tidak dipengaruhi oleh agama Islam ini. Nah ya,
Kalau dilihat dari masa pembangunannya ya, banyak hal-hal yang sangat kental dengan pengaruh agama Islam. Dimulai dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya adalah masjid, makam, istana, dan sebenarnya masih banyak hal-hal lain ya. Masjid, contoh dari akulturasi antara budaya setempat dengan agama Islam itu adalah contohnya Masjid Aceh. Masjid Aceh ini ya, atapnya itu berbentuk tumpang, yaitu bersusun, yaitu semakin ke atas semakin kecil hingga yang paling atas itu membentuk bentuk limas, bisa dikatakan seperti bentuk segitiga ya, berbentuk segitiga. Dan dia itu memiliki atapnya itu ganjil, bisa 1, 3 ataupun 5. Dan biasanya ditambah dengan kemuncak untuk memberi tekanan akan keruncingan yang disebut dengan mustaka. Dan juga biasanya masjidnya itu diberi beduk ataupun kentongan sebagai pertanda waktu sholat. Makam, contoh dari wujud akulturasi bangunan makam ya adalah makam Sendang Duwur. Makam-makam kuno itu biasanya dibangun di bukit ataupun tempat-tempat keramat. Nih, makamnya itu biasanya ya diberi atap ataupun rumah. Ini misalnya makam ya, ini makam. Terus di atas makam itu akan dibangun kayak atap ya, kayak rumah ya, kayu. Terusnya di atasnya itu diberi atap ya. Atapnya itu biasanya pakai genteng bisa, pakai seng bisa, asbes bisa ya. Sampai sekarang juga masih banyak makam-makam yang seperti itu, yang diberikan atap, dan bahkan kayak dipetak ya, kayak dibangun dinding yang mengelilingi makam tersebut. Itu juga termasuk salah satu akulturasi dari agama Islam dengan kebudayaan setempat ya. Contohnya ini, apalagi nih Sendang Duwur ya, berarti kebudayaan Jawa. Nah, istana, ciri dari wujud bangunan istana itu contohnya adalah keraton kesepuhan ya. Karena di keraton kesepuhan itu banyak sekali memadu padankan berbagai budaya ya, bisa Eropa, Cina maupun Arab. Jadi dari penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa arsitektur Islam itu adalah perpaduan antara seni bangunan dengan agama Islam, di mana mulai dari pembuatannya itu sudah sangat memperhatikan yang namanya aturan-aturan yang ada di agama Islam. Serta arsitektur Islam juga itu sangat berpengaruh di negara Indonesia. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, pengaruh arsitektur Islam itu sangat kuat di negara Indonesia. Oke, baiklah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan beri di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen nonton lanjutan dari presentasi ini ya tentang materi kelembagaan ulama, silahkan lihat di description video ini. Ada link YouTube-nya, kalian bisa tonton videonya di sana. Terima kasih buat perhatiannya. Maaf kalau banyak sekali kesalahan dalam penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.